Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Dan semoga kita semua bisa melewati cobaan pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, mohon untuk ditingkatkan terus ibadahnya di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk selanjutnya, anak-anak marilah kita simak dan cermati tayangan materi sebagai berikut. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah sumber hukum Islam. Yang akan kita bahas nanti adalah mengenai macam-macam sumber hukum Islam. Selanjutnya yakni penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian. Yang pertama kita bahas mengenai macam-macam sumber hukum Islam. Yakni sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis dan sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qoro'a, yang berarti bacaan, berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Secara istilah, definisi Al-Quran disampaikan oleh banyak ulama. Salah satunya disampaikan Dr. Subhi As-Solih. Menurut Dr. Subhi ini, definisi Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar, dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, hukum peribadatan dan muamalah. Yang kedua, kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, informasi kehidupan dan alam semesta, diantaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. Yang keempat, janji dan ancaman Allah terhadap seluruh manusia. Yang selanjutnya, dalalah Al-Quran. Dalalah Al-Quran ini adalah kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran. Dalalah Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dalalah qot'i, dan yang kedua adalah dalalah dhonni. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis dan sunnah. Definisi hadis dan sunnah. Hadis menurut ahli fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hadis Nabi Muhammad diceritakan secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, dalam ilmu hadis dikenal 3 istilah, yaitu sanad, matan, dan rawi. Kedua, sunnah. Sunnah yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat,
tingkah laku, perjalanan hidup baik terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan. Sunnah Nabi Muhammad terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Selanjutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Pernyataan tersebut terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 7. Yang selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, yaitu fungsinya memerinci ketentuan dalam Al-Quran, memperkuat hukum yang ditentukan dalam Al-Quran, memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, klasifikasi hadis itu ada 2. Yang pertama yaitu mutawatir, yang kedua adalah ahad. Selanjutnya mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir definisinya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatan. Adapun macam-macamnya mutawatir itu ada 2, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan yang tidak tercapai derajat mutawatir. Terus macam-macam dari hadis mutawatir itu ada 3. Yang pertama sahih, hasan, dan dhaif. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya segala kemampuan bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad artinya menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Pertama, memahami isi Al-Quran dan hadis terutama berkaitan dengan hukum. Yang kedua, menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Yang keempat, mengetahui ijma' para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. Yang kelima, memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan sosial hingga psikologi masyarakat. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Dorimi. Yang ketiga, selanjutnya yaitu cara-cara ijtihad. Yang pertama qiyas, yang kedua istihsan atau istislah, yang ketiga istishab, yang keempat maslahah mursalah, yang kelima al-uraf, dan yang keenam adalah syaddud dara'i. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua berperilaku ikhlas. Yang ketiga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu caranya yaitu dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran, memahami dan mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya itu berperilaku ikhlas. Nah, bagaimana itu? Ya, yaitu rela menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki satu aturan dengan mengabaikan aturan lain, melaksanakan aturan Allah dengan baik. Selanjutnya yaitu taat beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana itu? Yaitu dengan mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam. Selanjutnya melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah. Terus menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad ulama. Untuk selanjutnya yaitu ayat mengenai sumber hukum Islam yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 9, surat An-Nisa ayat 80, dan surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yaitu tadi penjelasan materi hari ini mengenai sumber hukum Islam. Untuk lebih rinci dan lebih jelasnya, anak-anak silakan dicermati, dipahami materinya di modul yang sudah disediakan di e-learning. Itulah penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih anak-anak, semangat terus untuk belajar. Demikianlah tadi tayangan materi pembelajaran hari ini. Semoga dengan materi ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.